Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramutiara. Saya akan menjalankan tugas magang dari Bimba IWO untuk hari kedua. Untuk pertanyaan nomor 1 adalah, apa pengertian dari individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sebagai dengan keadaan masing-masing anak. Untuk pertanyaan nomor 2 adalah, mengapa harus melakukan pendekatan menggunakan individual system? Jawabannya adalah, karena keadaan masing-masing anak itu berbeda, baik motivasi belajarnya serta kemampuannya, sehingga motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak serta memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Untuk pertanyaan nomor 3 adalah, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan? Jawabannya adalah, agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya melakukan secara klasikal. Untuk pertanyaan nomor 4 adalah, di Bimba, murid dan guru punya peran masing-masing. Sebutkan apa perannya. Jawabannya adalah, anak berperan sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Untuk pertanyaan nomor 5 adalah, apa dari individu sistem dan classification system? Individu sistem adalah materi berbeda-beda, kurikulum menyesuaikan anak sebagai subjek. Untuk classical system adalah materi seragam, kurikulum sudah ditentukan guru sebagai sumber belajar. Untuk pertanyaan nomor 6 adalah, bagaimana cara yang dilakukan agar dapat menerapkan? Yang ke-1 adalah, motivator harus memberikan dan mengenal karakter setiap anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak. Untuk jawaban yang kedua adalah, satu langkah ada di depan anak agar dia dapat melakukan langkah antisipasi. Yang ketiga adalah, motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya. Untuk pertanyaan nomor 6 adalah, untuk pertanyaan nomor 7 adalah, apa dampak yang akan terjadi? Dampak yang akan terjadi, motivator dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan karakter, kemampuan, dan kesenangan anak didiknya sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan, ataupun learning dan smile steps system yang sama, pendekatan materinya yang sama. Jika individual sistem, pada saat yang sama setiap anak mendapat materi yang berbeda sesuai kemampuan dan kemauan anak. Untuk pertanyaan nomor 8 adalah, apa yang akan terjadi klasikal? Jawabannya adalah, kemampuan anak tidak sama, berani, berbayut, dan tidak menyenangkan. Untuk bagian B, pertanyaannya nomor 1 adalah, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Untuk pertanyaan nomor 2 adalah, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Jawabannya adalah, karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah beralihkan dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Untuk pertanyaan nomor 3 adalah, apa tujuan yang ingin dicapai dan memvariasikan kegiatan belajar? Jawabannya adalah, tujuan dari variasi skill adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, semangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Untuk pertanyaan nomor 4 adalah, sebutkan 3 aspek dalam belajar. Untuk jawabannya adalah, kemampuan afektif, kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik. Untuk pertanyaan nomor 5 adalah,
Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Untuk jawabannya adalah yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan seperti kegiatan membaca dan berhitung. Untuk pertanyaan nomor 6 adalah kegiatan apa yang termasuk aspek efektif? Untuk jawabannya adalah yaitu seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Untuk pertanyaan nomor 7 adalah kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Jawabannya adalah yaitu kegiatan yang berkaitan dengan menggunakan tangan dan kaki seperti menangkap, melempar, dan menari. Untuk pertanyaan nomor 8 adalah bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Untuk jawabannya adalah motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak. Untuk yang kedua adalah motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya. Untuk yang ketiga adalah satu langkah ada di depan anak. Yang keempat adalah jangan minta dimengerti oleh anak. Yang kelima adalah memberi reward dan lakukan evaluasi efektif setiap saat. Untuk pertanyaan bagian C adalah nomor 1 adalah apa yang dimaksud dengan the law of average, hukum akibat, yaitu hubungan akibatnya menyenangkan cenderung diperlemahkan, dan jika akibatnya tidak memuaskan, suatu tindakan yang diikat akhirnya akan ada akibatnya. Untuk pertanyaan nomor 2 adalah apa yang dimaksud dengan the rules of versus hukum latihan? Jawabannya adalah suatu tingkah laku diulang atau dilatih digunakan maka asosiasi tersebut semakin kuat. Untuk pertanyaan nomor 3 adalah apa yang dimaksud dengan the rules of readiness? Hukum kesiapan. Jawabannya adalah hubungan stimulus diperkuat bila akibatnya menyenangkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.